Tugasku menemanimu. Hai sahabat Pasuk, kembali lagi bersama alur cerita versi novel Solen 2 Sekte Tang yang tak tertandingi. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng. Mari kita lanjutkan. Pergerakan Kekaisaran Ryu sangatlah menakutkan. Dengan adanya ini, mereka dapat menanggulangi segala macam resiko yang akan terjadi. Pengembangan alat jiwa pengintaian super tinggi Sekte Tang akan mempengaruhi keberlangsungan benua Doulo di masa depan. Huo Yuhao tidak membuang waktu selama beberapa hari terakhir ini dari kota. Dia telah memindai alat jiwa pengintai ini dengan deteksi spiritualnya beberapa kali. Dia juga telah menemukan poin utama tentang hal itu. Jika dia tidak menggunakan gangguan spiritualnya untuk memutuskan hubungannya dengan Kekaisaran Ryu, itu akan dapat secara otomatis melepaskan perisai jiwa pelindung kelas 7 untuk perlindungan. Ketika itu terjadi, alat jiwa ini pasti akan menyusut dengan cepat sebelum melarikan diri. Untuk kali ini, bukan perlindungan Kekaisaran Ryu yang tidak ketat. Hanya saja mereka telah bertemu seseorang seperti Huo Yuhao yang bisa menggunakan imitasinya untuk bersembunyi. Kakak laki-laki, mengapa kamu menyimpannya? Deluoli bertanya dengan rasa ingin tahu. Huo Yuhao berkata, untuk tujuan penelitian, tentu saja aku bukan hanya seorang mas roh, aku juga seorang instru jiwa. Oh ya, bukankah kamu berpikir bahwa terbang itu sangat menyenangkan, bukan? Apakah kamu menginginkan sesuatu yang lebih menarik? Deluoli bersemangat ketika dia bertanya, apa yang lebih menarik? Ini. Huo Yuhao tersenyum dan mengendurkan cengkramannya pada Deluoli. Sebelum Deluoli bahkan bisa bereaksi, dia sudah terjun bebas. Semuanya terjadi terlalu tiba-tiba dan Deluoli tidak siap sama sekali. Cerita tragisnya bergema di langit dan dia sangat ketakutan ketika dia jatuh. Huo Yuhao terus melayang di mana ia berada dan tersenyum. Dia bergumam pada dirinya sendiri. Oh, tidak buruk. Kekuatan spiritualnya melambung ketika dia takut. Ini semakin meningkatkan mutasi jiwa bela dirinya. Deluoli tanpa sadar melepaskan jiwa bela dirinya. Untaian bulu putih di tubuhnya memancarkan cahaya merah redup, sementara simbol raja di dahinya berubah menjadi merah darah. Cerita tragisnya berhenti ketika dia melepaskan kekuatan jiwanya dengan sekuat tenaga, berharap untuk mengurangi kecepatan jatuhnya. Setelah dia kehilangan perlindungan Huo Yuhao, dia benar-benar mengerti mengapa begitu berbahaya berada di langit yang begitu tinggi. Suhu di langit jauh lebih rendah daripada di tanah. Rasa dingin yang menyeramkan dan kegelapan yang tak dikenal membuatnya ketakutan. Lebih penting lagi, dia tidak punya cara untuk mengurangi kecepatan jatuhnya. Mengapa? Mengapa kamu harus menyakitiku seperti ini? Mengapa? Deluoli perlahan mengungkapkan ekspresi putus asa di matanya. Dia tidak mengira ini akan menjadi cara dia akan mati. Tepat ketika pikirannya benar-benar kosong, dia merasakan tubuhnya menjadi lebih ringan dan arus udara yang kuat mengalir ke arahnya. Sebuah tangan meraihnya dan dia melayang di langit sekali lagi. Menyenangkan, bukan? Suara lembut terdengar di telinganya. Deluoli menoleh dan melihat Huo Yuhao tersenyum sedikit. Deluoli sangat marah ketika dia meraung. Kamu? Apa kamu mencoba membunuhku? Huo Yuhao tersenyum dan menjawab, bukankah kamu mengatakan ingin mencoba sesuatu yang menarik? Kamu masih sekitar 1000 meter dari tanah, tetapi kamu tidak tahan lagi. Jika aku menangkapmu tepat sebelum kamu menyentuh tanah, bukankah kamu bahkan lebih tidak mampu menanganinya? Deluoli berkata dengan marah, itu menyenangkan. Aku mungkin akan mati. Meskipun Deluoli sudah berhenti bergerak di udara, dia masih terengah-engah. Lihatlah bulumu. Huo Yuhao menunjuk padanya. Deluoli melihat ke bawah tanpa sadar dan terkejut melihat bahwa bulu putihnya menjadi merah pucat setelah dia melepaskan jiwa bela dirinya. Apakah kamu tahu apa artinya ini? Elemen spiritual.
dalam jiwa bela dirimu menyatu dengan jiwa bela diri aslimu. Elemen harimau putih ketika bulumu sepenuhnya berwarna merah darah ketika kamu melepaskan jiwa bela dirimu dalam keadaan apapun. Itu berarti bahwa evolusi jiwa bela dirimu telah selesai. Ketika itu terjadi, jiwa bela dirimu harusnya lebih kuat dari harimau putih biasa. Dan keterampilan jiwa serangan apapun harusnya mengandung unsur spiritual. Sudut mulut Dailuoli bergerak-gerak ketika dia mendengarkan penjelasan Wu Yuhao. Apakah kamu benar-benar saudara kandungku? Ya, tentu saja. Wu Yuhao menjawab dengan serius. Dailuoli memaksakan tawa dan berkata, bisakah kita tidak menggunakan metode seperti itu lagi? Apakah kamu tahu bahwa aku benar-benar berpikir aku akan mati sekarang? Wu Yuhao terkekeh dan berkata, ini hanya akan berhasil jika kamu merasakan sensasi seperti itu. Jika tidak, bagaimana mutasi jiwa bela dirimu sepenuhnya dipicu dan dilepaskan? Jika mutasimu begitu mudah dilepaskan, mengapa kamu tidak dapat melakukannya selama 10 tahun terakhir? Kegembiraan yang intens adalah cara terbaik untuk mempercepat melepaskan itu. Namun, aku sudah menggunakan metode ini sebelumnya, jadi itu tidak akan efektif di waktu berikutnya. Ayo, kita pergi. Wu Yuhao mengaktifkan alat jiwa tipe terbangnya dan Wu Yuhao membawa Dailuoli ke udara sekali lagi. Ya, terbang ke barat. Wu Yuhao telah menggunakan kekuatan spiritualnya untuk mengsurvei segalanya sejauh yang dia bisa. Dia belum menemukan alat pengintai udara super tinggi lainnya. Langit tidak terbatas, meskipun dia bisa menutupi area yang cukup besar dengan kekuatan spiritualnya. Dia tidak mungkin mencapai setiap inci langit. Tentu saja Wu Yuhao punya rencananya. Alat-alat jiwa pengintaian udara super tinggi ini hanya akan muncul di lokasi penting dan strategis, seperti muncul di atas kota-kota yang bertanggung jawab atas pertahanan perbatasan atau pada rute perjalanan penting. Itu semua adalah alat jiwa kelas 8. Alat jiwa seperti itu akan sangat berguna di masa depan. Namun Wu Yuhao harus melihat bagian barat sebelum semua itu. Dia harus melihat apa yang ada dalam pikiran Kekaisaran Ryu, karena mereka tidak melancarkan invasi lanjutan. Wu Yuhao terbang ke arah barat dan dengan cepat menempuh 200 km. Namun, ia mulai melambat setelah sekitar 150 km. Oh, mengesankan. Kekaisaran Ryu telah benar-benar menginvestasikan semuanya ke dalam ini. Ada alat-alat jiwa pengintaian udara di mana-mana. Itu menutupi setiap sudut seperti karpet. Tidak ada titik buta sama sekali. Wu Yuhao berhenti di udara kagum melihat pemandangan ini. Visi Dailuoli tidak begitu bagus, tapi ia mendapatkan dukungan dari deteksi spiritual Wu Yuhao. Dia bisa melihat banyak alat jiwa pengintai udara di dunia spiritual 3 dimensi dari deteksi spiritual Wu Yuhao. Dalam rentang ini ada lebih dari 50 alat jiwa seperti itu dan bahkan ada lebih jauh dari posisi mereka. Kakak laki-laki, apakah kamu pikir kamu dapat menyembunyikan kita dari hal-hal itu? Dailuoli bertanya dengan gugup. Setelah terbang untuk jangka waktu tertentu, emosinya telah tenang karena takut setengah mati sebelumnya. Dia tahu bahwa Wu Yuhao melakukan segalanya untuk kebaikannya sendiri dan setelah mutasinya dipercepat dengan itu, dia jelas merasa bahwa kekuatan jiwanya telah meningkat lebih jauh dan dia akan masuk ke peringkat 40. Wu Yuhao berkata, aku tidak bisa menyembunyikan dari setiap jenis alat yang mereka miliki di luar sana. Tetapi area efek deteksi spiritualku cukup besar. Kita hanya harus menghindari tipe-tipe spesifik itu. Ada beberapa alat jiwa pengintai udara yang secara khusus dimaksudkan untuk mendeteksi kekuatan spiritual. Namun, detektor kekuatan spiritual ini memiliki rentang yang relatif lebih kecil dan tingkat kekuatan spiritual yang dapat mereka deteksi pada akhirnya terbatas. Wu Yuhao menyembunyikan kekuatan spiritualnya dengan sangat baik dan dia tidak takut alat-alat jiwa ini menemukannya. Namun, dia akan ditemukan jika dia menggunakan imitasi dan memasuki area efek detektor kekuatan spiritual tersebut. Itu adalah alat jiwa yang harus dihindari oleh Wu Yuhao. Mereka berjalan maju perlahan. Wu Yuhao terus-menerus menghindari alat jiwa pengintai udara yang bisa mendeteksi mereka saat secara bertahap mendekati pegunungan Mingdou. Wu Yuhao terpesona
Dalam keheningan saat dia terbang, gaya bertarung Kekaisaran Ryu jauh lebih maju daripada 3 kekaisaran asli benua dahulu. Kekaisaran Ryu menekankan pengintaian udara dan akan menggunakan Legio Instrujiwa untuk memulai serangan kilat. Instrujiwa ini melakukan serangan dan pemenggalan kepala yang akurat dan tepat. Selain fakta bahwa standar industri Kekaisaran Ryu lebih unggul daripada standar dari ketiga kekaisaran asli benua dahulu, pemenang dalam perang ini benar-benar sulit untuk diprediksi. Huo Yuhao tidak terbang terlalu dekat. Sebaliknya, dia berhenti ketika mereka berada sekitar 10 km jauhnya dari pegunungan Mingdo dan membuka mata takdir di dahinya. Mata takdir mawar emas terbuka dan Dai Luoli diliputi oleh keheranan sekali lagi. Dia merasa seolah-olah rohnya akan tersedot keluar darinya ketika dia menatap mata vertikal yang aneh itu. Untungnya unsur-unsur spiritual jiwa bela dirinya telah dibangkitkan dan ia memiliki fondasi tertentu dalam kekuatan spiritual. Dia buru-buru mengalihkan pandangannya ketika Huo Yuhao mengingatkannya. Efek gabungan dari mata takdir Huo Yuhao dan tengkorak takdirnya memungkinkan ia untuk mencapai jarak maksimum 10 km dengan deteksi spiritualnya dalam satu arah. Tentu saja, melakukan itu akan menghabiskan banyak kekuatan spiritual. Kekuatan spiritual Huo Yuhao menyentuh pegunungan barat di kejauhan dan dia secara bertahap mulai menyapu daerah itu. Ia mengsurvei dasar gunung barat. Ekspresi Huo Yuhao secara bertahap menjadi sangat serius. Dai Luoli tidak mengeluarkan suara. Dia bahkan tidak berani mengambil nafas dalam-dalam. Ada alat jiwa pengintai udara di semua tempat dan satu kesalahan mungkin bisa mengekspos lokasi mereka. Dia sangat cerdas, jadi dia tidak mengatakan sepatah kata pun sejak mereka memasuki wilayah ini. Dia membiarkan Huo Yuhao memimpinnya dan yang dia lakukan hanyalah mengamati sekelilingnya. Huo Yuhao terus-menerus mengawasi selama lebih dari 10 menit. Dia tidak mengatakan apa-apa saat dia selesai, tetapi berbalik dan dengan hati-hati terbang kembali ke jalan mereka datang. Dai Luoli menyadari bahwa ekspresi kakak laki-lakinya sehitam mungkin. Jelas, Huo Yuhao telah menyadari sesuatu yang sangat penting. Tetapi, meskipun dia khawatir dan cemas, dia tidak bisa membuka mulutnya untuk bertanya. Dia hanya bisa menunggu dengan tenang sampai mereka terbang keluar dari wilayah yang sangat berbahaya ini. Mereka terbang lebih cepat dalam perjalanan kembali karena mereka memiliki pengalaman sebelumnya. Huo Yuhao tidak berusaha untuk menghancurkan alat pengintai jiwa udara ketika mereka meninggalkan wilayah yang berbeda di bawah pengawasan ketat. Sebagai gantinya, dia buru-buru terbang menuju kota kekaisaran yang bercahaya. Luoli, ya, Dai Luoli buru-buru mengakui ketika dia mendengar Huo Yuhao atau Tang Dong memanggil namanya. Tang Dong atau Huo Yuhao merendahkan suaranya dan berkata, "Aku khawatir kamu tidak bisa terus menyembunyikan identitasmu. Kamu harus mencari ayahmu segera setelah kamu kembali, dan aku akan membawamu dan terbang ke kota itu. Kamu akan menemukan seseorang untuk mengungkapkan identitasmu dan memberitahu dia bagian penting dari informasi ini. Kekaisaran Ryu memainkan skema besar dan mematikan kali ini. Semua orang telah ditipu." Hah? Dai Luoli merasakan rambut halus di lehernya berdiri ketika dia mendengar kata-kata kakak laki-lakinya. "Apa yang kamu bicarakan, kakak? Skema apa itu?" Huo Yuhao merendahkan suaranya dan berkata, "Kekaisaran Ryu tidak berencana untuk menyerang Kekaisaran Starlo. Kita bukan target mereka." "Hah? Tunggu sebentar." Dai Luoli sedikit bingung ketika dia berkata, "Mengapa mereka tidak ingin menyerang Starlo? Mereka telah menggunakan alat-alat jiwa kelas 9 dan dengan paksa membuka jalan. Dan mereka juga benar-benar menghancurkan pasukan barat laut kita." Huo Yuhao menarik nafas dalam-dalam dan seutas rasa takut melintas di bawah matanya. Dia hanya merasakan betapa mengerikan Kekaisaran Ryu ketika perang benar-benar pecah. Tidak heran mereka harus menyegel pengintaian Kekaisaran Starlo begitu ketat. Mereka sebenarnya menggunakan strategi gertak sambal. Apakah kamu tahu apa yang aku temukan tadi? Kekaisaran Ryu mengambil alih kamp Angkatan Darat Barat Laut, tetapi tak ada satupun tentara dari Kekaisaran Ryu di tempat itu.
atau di mana saja di sekitarnya, hanya ada banyak alat jiwa pertahanan yang dipasang di pegunungan Mingdo, dan mereka telah membangun pegunungan Mingdo menjadi sesuatu seperti benteng. Hah? Aku masih tidak mengerti. Deluali bergumam sedikit dengan putus asa. Wayuha merendahkan suaranya dan berkata, itu berarti Kekaisaran Ryu tidak pernah memiliki niat untuk menyerang kita. Mereka mengerahkan pasukan besar mereka untuk melancarkan serangan habis-habisan sebelum ini. Tetapi semuanya adalah ilusi. Itu adalah tipuan. Demikianlah kisah untuk kali ini. Sahabat Pasuk, jangan sedih, jangan bimbang, apalagi galau. Karena aku kan selalu menemanimu.